Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i masyayikh al-ghaya wa bil khusus Rama Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur wa ila jami'i mu'allifil kitab khususan mu'allif Lughul Usul wa ila jami'i muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. Sebelum membahas mengenai Lughul Usul, silahkan mahasiswa yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Dalam nazaman Kaukab Pusat ada nazam mengatakan begini: wa sawaban dina'u ayyukallafa zu ghaflatin wa mulja'in wa ikhtulifa. Berangkatnya dari pengertian hukum bahwa dalam bab awal kitab Lughul Usul itu kan dikatakan begini, bahwa hukum itu khitabullah al-muta'alliq bi fi'lil mukallaf iktidaan aw takhiran ila akhir. Nah, hukum Allah itu berlaku pada orang-orang mukallaf. Namun dalam Kaukab Pusatnya tadi itu yang wasawa bamtina'u ayyukallafa zu ghaflatin wa mulja'in wa ikhtulifa, bahwa yang tertaklif itu tidak semuanya. Artinya kalau dalam nazam tadi yang tertaklif itu orang yang mulja dan orang yang ghafil, itu ghaflatin wa muljain, tidak termasuk yang mukroh. Kalau dalam Lughul Usulnya juga di situ wal asahu, dalam qaul asahnya itu imtina'u taklifil ghafil wal mulja lal mukroh. Mukroh itu tidak termasuk orang-orang yang terpaksa. Nah, tapi kalau dilihat dalam furuknya, takhrijul furuknya itu mukroh ini terjadi khilaf. Nah, itu bagaimana penjelasannya? Kan karena dalam nazamnya atau dalam Lughul Usulnya sudah jelas dikatakan lal mukroh, yang termasuk dalam taklif hanya ghafil, yang tidak termasuk tertaklif adalah ghafil dan mulja, sedangkan yang tertaklif itu mukroh. Tapi takhrijul furuknya itu terjadi khilaf. Nah, itu minta penjelasannya bagaimana kok bisa terjadinya khilaf. Nah, kemudian kedua, dalam Quran surat Al-Isra, masih berkaitan dengan hukum, ayat 51 itu ada ayat yang berbunyi wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Jadi kami tidak mengazab orang-orang pada masa fatrah, pada masa itu sampai terutusnya rasul. Namun hal ini juga terjadi khilaf, sebagaimana ada kelompok yang menyatakan bahwa pada masa itu tidak adanya hukum mengenai wajib, haram dan lain sebagainya. Nah, sehingga permasalahan ini merembet bagaimana penjelasan mengenai orang tua Nabi seperti itu. Apakah orang tua Nabi termasuk dalam ayat wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula ini, atau bagaimana? Minta penjelasannya juga. Jadi itu
Itu saja yang dapat saya tanyakan. Pertama mengenai nazom kaukabusate berupa wasawabamtina ayyukallafa zughaflatin wa muljain waqdulifa. Dan yang kedua mengenai ayat Quran surat Al-Isra ayat 51, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muncul pertanyaan mengenai nazam jam'ul jawab, yaitu nazam wasyawakum tinai ayyuhallafa zuhrahlatin wa muljain waqdalafa. Nazam yang ditulis oleh Imam Jalaluddin Asyuyuti mengatakan bahwa wasyawakum tinai ayyuhallafa zuhuflatin wa muljain wahdalafa. Manusia yang dalam keadaan ghafil, manusia yang lalai, yang lupa, tidak terkena taklif, lalu manusia yang mulja, yang terpaksa, ini tidak terkena taklif, lalu mukrah. Sedangkan manusia yang mukrah dalam keadaan dipaksa terkena taklif atau syah untuk taklif terhadap mukrah. Ini penjelasannya bagaimana, lalu tahrijul syuru' ala usulnya apa, seperti khilafiyahnya seperti apa, lalu dalam Lubul Usul mengatakan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Dalam surat Al-Isra ayat 15 mengatakan Allah tidak akan menghukum manusia sebelum datang utusan Allah, sehingga ahli fatrah termasuk orang tua Nabi Muhammad adalah manusia yang mulia, yang tidak mungkin masuk neraka. Ini penjelasannya seperti apa? Sebelum memulai jawaban, sebelum menjawab pertanyaan, alangkah istimewanya, alangkah barokahnya membaca Lubul
usul. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hukmu hidatullah al-muta'alliqi bi fi'lil mukallaf iqtidaan aw tahyiran aw bi'amma wad'an wa huwa al-warid syababan wa syartan wa mani'an wa syahihan wa fasidan. Wal hukmu utawi hukum itu hidayatullah alame Allah. Itu hidayatullah hidayatnya Allah ay alamu an-nafsi al-asyari yang dinamakan hukum, yaitu hidayatullah yang berkaitan ada halanya dengan manusia yang mukallaf, sehingga ada istilah hukum taklif. Hidayatullah yang berkaitan dengan mukallaf ini namanya hidayat taklif. Atau yang lebih umum bisa berkaitan dengan mukallaf atau selain mukallaf, seperti wad'i ajali au nasya syababan, seperti menjadikan sesuatu menjadi syabab, mana atau syarat atau syah atau fasid. Ini dinamakan hukum wad'i. Sehingga mengenai hukum ada dua macam. Pertama, hukum taklif, yaitu hukum yang berkaitan dengan mukallaf. Lalu yang kedua adalah hukum wad'i. Hukum wad'i seperti menjadikan sesuatu sebab atau mana atau syarat. Seperti contoh dalam ayat suci Al-Quran, aqimis sholata liduluki syamsi. Adanya matahari, adanya jam tutul 12, ini sebab masuknya waktu sholat. Dalam Ghayatul Usul contohnya adalah seperti menjadikan jam 12 atau adanya matahari ketika sudah bergeser
menunjukkan jam 12 Asyawali syababan liwujubil zuhri. Lalu apa yang ada dalam nukul usul ini sesuai dalam nazam yang ditulis oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti. Summa hisabullahi fil insya'ala. Summa hisabullahi fil insya'ala. Hukum adalah hisabullah ay alamu an-nafsi, alamnya Allah yang ada sejak zaman asyali. Lalu hukum ini ada dua macam. Ada alanya hukum taklifi yang pertama, lalu yang kedua hukum wad'i. Lalu yang dimaksud hisabullah ta'ala ay alamu an-nafsi. Dalam Buyatul Usul mengatakan wal hukmu hisabullah ta'ala ay alamu an-nafsi al-asyaliyu, an-nafsiyu al-asyaliyu al-musamma fil asyali hisaban alal asyahi amma syayati. Wal hukmu tawiyutum itu hisabullahi, hisabnya Allah ta'ala halih. Lafaz ta'ala jumlah fi'liyah, jumlah khabariyah fi'liyah. Ta'ala menjadi hal-hali. Kenapa menjadi hal? Sebab jumlah khabariyah jatuh setelah isim ma'rifat atau jatuh setelah lafaz Allah sesuai dalam nazaman qawaidul i'rab. Wa'lam bi'annal jumlatal khabariyah mimma nukaran halisan waswiyah wa ta'urfin halisan halal turah ala tasir asna kalmirah. Wa'lam bi anna jumlatal khabariyah, bahwa jumlah khabariyah apabila jatuh setelah isim nakirah yang murni, maka statusnya menjadi sifat mimba dinukaren khalisun
khalisin waswiyah wa ba'da urfin khalisin halan nura. Lalu apabila ada jumlah fi'liyah jatuh setelah isim ma'rifat, maka menjadi hal ala tasir asbabnya tatluba asbabal mira. Itu contohnya. Wa'lam bi'anna jumlatal khabariyah mimma tinukarin halisin waswiyah wa ba'da urfin khalisin halan nura. Halan nura. Wal hitabu utawi hitab, wal hukmu utawi hukum, itu hitabullah, hitab Allah Ta'ala hale maluhur sapa Allah ay kalamun nafsi alame Allah an-nafsiyu tanggung nafsi al-asyaliyu tanggung zaman asyali. Al-musamma fil asyali hitaban alal asyahi ama syayali. Yang dimaksud mengenai hukum adalah hitabnya Allah. Yang dimaksud hitabullah yaitu alam nafsi, alamnya Allah yang ada pada zaman asyali, dan menurut qaul asyah ini termasuk hitaban. Ulama terjadi khilaf apakah hitabullah al-asyali ini bisa dinamakan hitab atau tidak. Muncul qaul asyah, al-asyah hitaban, dan ini pembahasannya ada pada pembahasan setelahnya ama syayati. Lalu setelah mengetahui hukum ada dua macam. Yang pertama hukum atau hitabullah yang berkaitan dengan mukallaf, ini namanya hukum taklifi. Lalu ada yang namanya hukum wad'i, yaitu hukum yang berkaitan selain pada mukallaf, ini namanya hukum wad'i.
Lalu dalam Ghayatul Wusul contohnya adalah asyawali syababan liwujudil zuhri wa itlafi ghairil mukallaf syababan liwujudil zamani. Contoh lain seperti adanya merusak harta milik orang lain, ini adalah sebab wajibnya dzman. Lalu dalam Nuzul Usul mengatakan fala yudraku hukmu illa minallah, fala yudraku hukmun illa minallah. Tidak ada hukum kecuali dari Allah Ta'ala. Hukum adalah hidayatullah, mutakalimnya adalah Allah, maka fala yudraku, tidak ada hukum kecuali dari Allah Ta'ala. Lalu kelompok Mu'tazilah dalam Ghayatul Wusul mengatakan bahwa akal manusia bisa memunculkan hukum. Wa indana ay Asy'ariyah, lalu pendapat ini berlawanan dengan kelompok Mu'tazilah. Qauluhu fala yudraku illa minallah, fala yudriku al-aqlu syai'an mimma ya'ti anil mu'tazilati al-mu'abbari al-ba'dihi bil hasan wal qubhi bil makna al-ati. Kelompok Mu'tazilah tidak sama dengan kelompok Asy'ariyah. Kelompok Mu'tazilah mengatakan bahwa mengenai hukum atau hasan wal qabih mampu dilacak, mampu akal sebagai dewan juri. Inilah silang pendapat antara kelompok pertama yang diwakili oleh Asy'ariyah yang mengatakan tidak ada hukum kecuali minallah. Lalu kelompok Mu'tazilah mengatakan bahwa dewan juri mengenai hukum akal manusia mampu menjadi dewan juri mengenai menghukumi sesuatu, apakah sesuatu itu hasan atau
obeh. Kelompok Mu'tazilah mengatakan mengenai Hasan Obeh, dewan jurinya yang memutuskan adalah akal manusia. Seandainya sesuatu itu ada nilai maslahah, maka dewan juri akal memutuskan sesuatu itu hasan. Lalu apabila sesuatu itu ada nilai mafsadah, maka dewan juri akal memutuskan sesuatu itu adalah qabih. Lalu dalam Lughul Ushul mengatakan wa indana annal hasana wal qubha bima'na taraktu bizambi halan wal iqadi ma'alan syar'iyani. Kelompok Mu'tazilah dalam hal ini terjadi silang pendapat. Lalu kelompok Asy'ariyah mengatakan mengenai Hasan dan Obeh, baik ataupun jelek, dewan jurinya adalah Allah Ta'ala. Hasan dan Obeh, sesuatu itu dinamakan Hasan baik atau Obeh jelek, ini yang memutuskan dewan juri Allah Ta'ala. Lalu kelompok Mu'tazilah mengenai hal ini silang pendapat, mengatakan Mu'tazilah mengatakan Hasan Obeh dewan jurinya adalah akal manusia. Lalu mengenai pembahasan Hasan Obeh yang dewan jurinya adalah Allah, ini mengecualikan mengenai Hasan dan Obeh yang tidak ada kaitan dengan pahala atau siksaan. Wa kharaja bimakna taraktu bima dzukira al-hasan wal qubhu bimakna mula'amat ad-daqi wa munakhiratihi ahusnil hulwi wa qubhil muri wa bimakna sifatil amali wa nafsi ahusnil ilmi wa qubhil jahli fa'aqliyani ayatumu bihima al-aqlu ittifaqan. Dalam Ghayatul Ushul mengatakan mengecualikan Hasan dan Obeh
yang memiliki arti hasan yang dianggap sesuai selera manusia, atau hasan Allah yang belum berkaitan dengan pahala maupun siksa. Contoh gula manis, contoh manusia yang memiliki ilmu adalah hasan, lalu manusia yang tidak memiliki ilmu atau jahil adalah Allah. Maka dalam hal ini ada kesamaan pendapat antara Asy'ariyah dengan Mu'tazilah, sehingga mengenai hasan dan Allah ada dua pemahaman. Yang pertama, hasan dan Allah yang sudah berkaitan dengan pahala maupun siksa. Hasan dan Allah semacam ini dewan jurinya terjadi khilafiyah. Kelompok Asy'ari mengatakan dewan jurinya adalah Allah Ta'ala, lalu kelompok Mu'tazilah mengatakan dewan jurinya akal manusia. Lalu hasan Allah yang kedua, yaitu hasan Allah yang tidak ada hubungan dengan pahala siksa, seperti hasan Allah yang sesuai dengan selera manusia. Contoh gula manis, manusia yang memiliki ilmu hasan, maka dalam hal ini Mu'tazilah maupun Asy'ariyah sepakat dewan jurinya adalah akal manusia. Lalu wa anna syukrul mun'im wajibun bisyar'i wa annahu la hukma qablahu. Wajib bersyukur kepada Allah Ta'ala apakah sebab adanya tuntutan syariat atau sebab adanya akal yang mewajibkan. Kewajiban bersyukur kepada Allah. Manusia diberi mata, manusia diberi tangan, diberi yang lain, lalu wajib tidak bersyukur, mengamalkan manfaat tangan, manfaat mata,
berterima kasih kepada Allah ini apakah kewajiban syar'i atau kewajiban secara akli akal manusia. Mengenai hal ini ulama terjadi silang pendapat. Kelompok Asy'ariyah mengatakan wajibnya bersyukur kepada Allah ini adalah kewajiban syariat. Artinya sebab Allah memerintahkan supaya manusia bersyukur. Lalu kelompok Mu'tazilah mengatakan kewajiban bersyukur adalah kewajiban secara akli atau akalnya manusia. Wa annahu la hukma qablahu, dan sesungguhnya tidak ada hukum sebelum utusan Allah datang. Wa annahu la hukma qablahu, tidak ada hukum sebelum adanya utusan. Lalu mengenai hal ini terjadi silang pendapat. Lalu kelompok Asy'ariyah mengatakan tidak ada hukum sebelum terutusnya Rasul. Ini sesuai dalam ayat 15 surat Al-Isra. Wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasulan. Allah berfirman, tidak ada hukum sebelum utusan Allah datang. Ini dalilnya bahwa sebelum Nabi Muhammad datang tidak ada hukum, sehingga ulama dari Merah Putih yang menulis kitab Nafahat syarahnya Warakat mengatakan Nafahat syarah Warakat halaman 149 Maktabah Haramain mengatakan bahwa ahli fatrah atau orang tua Nabi Muhammad yaitu Sayyid Abdullah atau Sayyidah Aminah termasuk manusia yang tidak terkena hukum
sebab pada waktu itu Syed Abdullah atau Sayyidah Aminah hidup pada zaman Sadr, sehingga seandainya ada kelompok yang mengatakan orang tua Nabi masuk dalam neraka, maka pendapatnya tidak sesuai dengan kitab Nafaqat atau syarahnya Waraqat. Lalu apa yang diucapkan oleh kitab Nafaqat atau Khatib Minangkabau Al-Alim Alamah Al-Khatib Imam Khatib dari Minangkabau, pendapatnya sesuai dalam Riwayatul Awam. Dalam Riwayatul Awam mengatakan, idza alimta anna ahlal fatrah najuna ala rajih, alimta anna akawai sallallahu alaihi wasallam natiyani liqaulihima min ahlil fatrah bal huma min ahlil islam li ihyaihima lahu fa'amana fi ba'dal isyah wa hadal hadisu huwa mawiyah an Urwah an Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'ala Rabbahu ayyuhyiya lahu akawai fa'ahyahuma lahu fa'amana bihi summa amatahuma qala Suhaili wallahu qadirun ala kulli syai'in lahu. Qala As-Suhaili wallahu qadirun ala syai'in lahu ayyahussa nabiyahu bima sya'a min fadlihi wa yan'imu alaihi bima sya'a min aramatihi. Dalam kitab Riwayatul Awam sama dengan apa yang ada dalam kitab Nafaqat, syarahnya Waraqat yang ditulis oleh Al-Alim Al-Alamah Imam Khatib Minangkabau atau ulama dari Merah Putih. Dalam Riwayatul Awam sesuai dengan pendapat Imam Khatib Minangkabau mengatakan
bahwa mengenai usul sahih la hukma qablahu, tidak ada hukum sebelum Rasul diutus sesuai ayat 15 surat Al-Isra, yaitu wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Maka ahli fatrah tidak terkena hukum. Lalu dalam Hidayatul Awam mengatakan, menampilkan hadis dari Aisyah, beliau mengatakan bahwa Rasulullah Ta'ala Rabbahu meminta kepada Allah supaya Allah menghidupkan orang tua Nabi, lalu permintaan Nabi oleh Allah diijabahi, sehingga kedua Nabi hidup kembali di dunia, lalu beriman kepada Nabi Muhammad. Setelah itu meninggal dunia. Lalu Imam Syuaili mengatakan, Allah As-Syuaili wallahu qadirun, Allah Maha Kuasa, Allah Ta'ala yang mampu menciptakan langit, yang mampu menciptakan manusia hidup, maka Allah pasti mampu menghidupkan kembali orang tua Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sesuai dalam kitab Hidayatul Awam halaman 13 dan 14. Qala As-Syuaili, lafaz qala muncul pertanyaan, apa bidangnya lafaz qala? Jawabannya bina ajwas. Apa nazuman bina ajwas? Jawabannya wasani'an wa'imainan u'il fasami'ina qisin wasani'an wa'imainan u'il fasami'il ajwasa qala qad musil. Muncul pertanyaan, apa tasrifnya lafaz qala? Jawabannya qala yaqulu qawlan wa ma
فهو قائل وذاك مقولا قل لا تقل مقالا muncul pertanyaan apa ilalnya lola, jawabannya ola asluhu awala ala wasli fa'ala tulibat al-wawu alifan litahawqiya wanfitahi ma qabla sasyara qala. Apa nazam alfiyahnya? Jawabannya min wawan aw ya'in bitahrikin usil alif walikatil kafatin bitu muttasil alifanifil ba'dafatin muttasil. Qala yaqulu apa ilalnya? Yaqulu aslu yaqulu nuqilat harakatil wawi ila ma qablaha lidhuswiha wa quwwatiha fis sahihi alayya sasyara yaqulu. Apa alfiyah iklal semacam ini? Jawabannya lisakirin sohan turil tahri amin lilin antan aina fi'lika amin qala yaqulu qawlan wa maqalan fa huwa qailun aslunya apa? Ilalnya apa? Qailun asluhu qawilun. Ilalnya qulibat al-wawu hamsyatan liwudu'iya ba'da alif syaidah swi ismil fa'il. Alfiyahnya apa? Alfiyahnya aharuful ibtali adadumutiyah fa'aktilil hamsyata min wayin wa min wawin waya. Ahruful ibtali hadadumutiyah. Ahruful ibtali hadadumutiyah fa'abdilil hamsyata min wawin waya. Akhiran isra'alifin sita
العين تحتوي قال يقول قولا ومقالا فهو قائل وذاك مقولا apa i'lalnya isim maf'ul maqulun maqulun asluhu maqulun nuqilat harakatil wawi ila ma qablaha wa hujifat al-wawu al-ula ibdal imam al-afas wa ibda imam asyikawe al-wawu asyaniyah. Apa iklal apa nazam alfiyah iklal semacam ini. Wa ma li'alin minal maf'uli naqlin wa ma li'alin minal hadfi wa min naqlin fa maf'ulin bihi aidan amin wa ma li'alin wa malif alen minal hadfi wa min wa malif alen minal hadfi wa min naqlin famaf'ulin bi nawqamin naqlin famaf'ulin bihi aidan qamin. Isim maf'ul mina ajwa mengalami iklal 2 kali min naqlin wa hadfin memindah harokat lalu wawu dibuang mengenai yang dibuang apa wawu awal atau wawu syani mengenai hal ini ulama terjadi silang pendapat. Imam Ahlas al-wawu al-ula wa inda sibawah wawu asyani. Inilah iklal qala asyuhaili qala yaqulu qawlan wa maqalan fa huwa qailun wa jaka maqulun qul la taqul maqalun maqalun miqalun qala bab awal qala yaqulu wal asyahu imtina'u taklifil fil wal mulja'i lal mutrahi. Dalam kitab Lughul Usul mengatakan al-ghafil manusia yang lupa, al-mulja manusia yang terpaksa, wal mukrah manusia yang dipaksa. Ulama terjadi silang pendapat.
Al-fil apakah syah untuk ditaklif? Al-asyah yasihu. Ini sesuai dalam nazam Jam'ul Jawami yang ditulis oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti. Wasyawakum dinai ayyutallafa Zuraflatan wa mulka'in wa talafa Wasyawakum imtinai ayyutallafa Zuraflatin wa mulka'in wa talafa. Dalam nukul usul atau dalam nazam Jam'ul Jawami mengatakan syah manusia dalam keadaan lupa, ghafil atau mulja syah untuk ditaklif. Lalu mukrah, ghafil dan mulja tidak syah untuk ditaklif. Imtina'un taklif. Dalam nukul usul mengatakan manusia yang ghafil, manusia yang mulja ini tidak syah untuk ditaklif. Lalu manusia yang mukrah ini syah untuk ditaklif. Manusia yang tidak syah saja ditaklif. Contoh, semisal Syekh memiliki istri, istrinya malas untuk sholat, lalu dipaksa untuk sholat, lalu istrinya sholat, maka sholatnya syah. Atau Syekh tidak mau puasa sebab malas, lalu dipaksa oleh orang tuanya untuk melaksanakan puasa, lalu puasa, maka puasanya syah. Dan taklif semacam ini syah atau boleh. Atau Syekh yang memiliki harta yang banyak tidak mau mengeluarkan zakat, lalu oleh pemerintah, oleh pimpinan dipaksa untuk zakat, lalu Syekh mengeluarkan zakat, maka zakatnya syah. Sehingga dalam nukul usul mengatakan syah taklif pada mukrah. Lalu dalam riyatul usul contohnya adalah Syekh yang tidak mau zakat,
lalu dipaksa supaya syahad, lalu syahid melaksanakan syahad, maka syahadnya syah. Muncul pertanyaan, apa tahrijul furu' alal usul mengenai usul fiqh yang ada dalam lubul usul, yaitu wal asyahu imtina'u taklifil ghair wal mulja lal mukrah, atau dalam nazam Awaid Musyatad, nazam yang ditulis oleh Imam Jalaluddin Asyuyuti, wasyawagum dinai ayyudallafa Zurukhlatan wa muljain wa talafa. Apa tahrijul suruhnya? Mengenai pertanyaan ini muncul Imam Isnawi dalam kitab Tamhid atau dalam kitab Mukhtasar Ala'i. Dalam kitab Tamhid atau Mukhtasar Ala'i mengatakan mengenai masalah manusia yang dipaksa, masalatun al-ikrah yakni insyaallah fi babit tolaki wa min furu'iha al-mukrah ala ta'ati mubtilati sholat wa syawmi al-asyar nudlanu sholati linuduril ikrahi suiha wa fisyawmi lam yusyareh arafi bitashhihin wa syuhaha an-Nawawi annahu la yaqtulu wa minha idza ukriha ala tarkil wudu'i fatayammama naqala al-yani an walidi annahu la qada'a. Suruhiyah salah satunya mengenai manusia yang dipaksa. Semisal ada syahid sedang sholat, lalu dipaksa untuk membatalkan sholat, atau dipaksa menyentuh sesuatu yang membatalkan sholat, maka dalam hal ini Allah qaul asyah mengatakan mudlanus sholat linuduril ikrah suiha wa fisyawmi. Qaul asyah mengatakan syahid yang sedang sholat atau syahid dalam keadaan puasa lalu dipaksa
untuk membatalkan sholat atau membatalkan puasa, maka dalam hal ini terjadi silang pendapat, dan qaul al-Asy'ari mengatakan sholatnya, puasanya batal. Sebab permasalahan ini termasuk permasalahan yang langka linuduriha. Lalu Imam Nawawi mengatakan la yaqtulu, tidak batal. Atau contoh lain, manusia atau syahid yang mau wudhu dengan air lalu dipaksa tidak boleh memakai air sehingga syahid wudhu, syahid tayamum, apakah wajib i'adah? Dalam hal ini terjadi silang pendapat. Ini kitab Mukhtasar Alai atau kitab Tamhid. Alangkah indahnya, alangkah istimewanya melihat langsung kitab Mahalinya atau syarahnya Mahali, syarahnya Minhajul Talibin, semisal Nihayatul Muhtaj, syarahnya Minhaj mengatakan walau ukriya al-musalli alal alami fi sholatihi walau yasiran batalat fil adhar linudrati al-itra alal hadasi wasani la tabtulu an-nasi amal asiru fatabtulu bi jasban. Dalam Muhni Muhtaj, dalam kitab Nihayatul Muhtaj, syarahnya Minhajul Talibin, halaman 42 juz 2 mengatakan seandainya syahid dalam keadaan sholat lalu dipaksa untuk mengucapkan sesuatu, apakah sholatnya batal? Terjadi silang pendapat. Syahid sedang sholat lalu dipaksa mengucapkan sesuatu, lalu syahid mengucapkan sesuatu, apakah sholatnya batal? Kelompok al-Asy'ari mengatakan batalat fil adhar linudrati al-itra alal hadas. Wasani, kelompok Syani mengatakan layak dulu, sholatnya tidak batal sebab sama dengan al-ghafil atau an-nasi. Terjadinya silang pendapat ini dalam masalah ucapan yang sedikit qalilun. Seandainya syahid
dipaksa dengan ucapan yang banyak 1 jam, maka ulama mengatakan batalan jasman. Amal hasiru fatabtulu bihi jasman. Inilah tahrijul furu' alal usul, mengeluarkan ilmu fiqh dari usul fiqhnya. Lalu dalam kitab Isnawi mengatakan taqaddama fi syurutis sholati anna sya'im mata utriya la yuftira fil adhari inda Nawawi. Lalu dalam kitab Tamhid yang ditulis oleh Imam Isnawi, beliau dalam pembahasan puasa beliau mengatakan syahid manusia yang dipaksa untuk membatalkan puasa ini tidak batal puasanya sesuai pendapat Imam Nawawi. Untuk lebih jelasnya, alangkah baiknya dimohon melihat langsung kitab sahihnya, semisal melihat Nihayatul Muhtaj atau kitab Jamal atau kitab Syarwani atau Majmu'. Ini kitab Majmu', ini ada semua. Kitab Majmu'nya lihat, kitab Nihayahnya, Nihayatul Muhtaj ada semua. Syarwani, Nihayah, Jamal. Mudah-mudahan ngaji ini membawa barokah manfaat. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.